Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin dekat rasanya kita mengunjungi Baitullah, Masya Allah. Di sesi keempat ini kita akan membahas yang betul-betul dagingnya, artinya dalam rangkaian rukun umrahnya. Yuk masuk ya. Tentu seperti biasa awali basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawaf, sa'i dan tahlul kita akan bahas. Sesi keempat ya. Tawaf. Tawaf apa? Seperti apa, Bu? Tawaf adalah perputaran berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali dimulai dan berakhir di Hajar Aswad. Alhamdulillah. Pelaksanaan tawaf sampai di Mekah disunahkan untuk segera melaksanakan tawaf. Berikut pelaksanaannya ya. Ya tentu mandi dulu. Nah, khusus yang berangkat dari Madinah tentu bisa mandi dulu di hotel ya. Alhamdulillah. Bagi yang langsung dari Indonesia tentu silakan dari rumahnya masing-masing ataupun di hotel dekat di penginapan ataupun di hotel di embarkasinya masing-masing. Mandi disunahkan untuk mandi apabila badan terasa kotor karena perjalanan jauh. Wajib mandi bagi laki-laki yang junub karena bermimpi juga. Situ ya. Nah, seperti itu yang tadi dibahas tadi. Tawaf disyaratkan dalam keadaan suci, maka sebelum tawaf harus berwudu. Dan apabila sahabat semua batal, ya apabila batal ketika tawaf harus berwudu lagi. Nah, insya Allah nanti ada komplement pembahasan ataupun data cara wudhu menggunakan segelas air nanti insya Allah di YouTube-nya Al Faris ini juga. Insya Allah untuk sahabat jamaah umrah Fajar Berkah Ilahi ada banyak kemudahan dalam pembelajaran. Tatap muka bisa tanyakan sepuasnya dan online pun bisa bertanya kepada para pembimbing umrah, para asatid, para senior-senior kami, guru-guru kami. Alhamdulillah. Selanjutnya pelaksanaan tawaf sahabat semua. Nah, ini rangkaiannya. Jadi ketika dari hotel ya, dari hotel selanjutnya kita memasuki Masjidil Haram. Kita masuk nih ke Masjidil Haram. Mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanil qadim wa minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini sudah biasa kita lakukan ke masjid masing-masingnya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, boleh ditambahkan yang biasa kita dalam zikir kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaiki ya Allah salam. Fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannata dar salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Insyaallah nanti dibimbing oleh para pembimbing umrah masing-masing ataupun para asatid, para mutawif insyaallah. Selanjutnya membuka pundak ya. Disunahkan ketika akan memulai tawaf pertama kali datang di Mekah untuk membuka pundak sebelah kanan seperti di foto ini insyaallah. Oh Paris itu ada tato bagaimana? Buka. Ya, itu bagian dari masa lalu ya. Oh Paris menemukan ada saudara jamaah ya, udah jangan malu-malu, kita sedang sedang menghadap Allah di sini. Bismillah, buka saja. Ya, ya malah nangis kencang-kencang ya beliau. Ya ketika tawaf itu, betapa kotornya saya ya Abu Faris. Ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Ketentuan tetap kita jaga ya, tetap kita jaga. Ini kita kenali sahabat semua. Ini starting dari Hajar Aswad. Ini adalah pintu Ka'bah. Ini adalah zona multajam. Pasti ini selalu padat. Nah, kenapa? Karena ada sunnah di sini, yaitu memanjatkan doa. Sunnahnya bagaimana? Menempelkan pipi, menempelkan dada, dan bermunajat kepada Rabb, meminta hajat-hajat. Ya. Selanjutnya ini rukun Iraki, ini Hijr Ismail, yang ini Maqam Ibrahim, di sini pun mustajab doa, silahkan berdoa yang banyak di sini. Yang ini rukun Syami, dan ini rukun Yamani. Nah, kita kupas nanti ya, sahabat semua. Memulai tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, sunahnya adalah mencium Hajar Aswad. Tetapi jika tidak memungkinkan, yaitu mengusap Hajar Aswad, lalu mencium tangan yang mengusap tersebut.
masih belum bisa karena memang sulit ya, maka memberi isyarat dari kejauhan ke Hajar Aswad dengan tangan dan mencium tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cium seperti itu. Insya Allah. Begitu ya sahabat semua. Mudah bagi Allah untuk memudahkan Bapak Ibu, sahabat semua untuk mencium Hajar Aswad. Mudah bagi Allah. Mudah, mudah. Sangat mudah bagi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana sahabat semua? Ini adalah putaran ya. Ini adalah putaran tawaf sahabat semua. Jadi putaran tawafnya ada ke satu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan enam, dan ketujuh. Setelah memulai dari Hajar Aswad, segera berputar mengelilingi Ka'bah dengan arah kebalikan arah jarum jam. Bagi di lantai utama ini adalah diperuntukkan bagi jamaah semuanya, laki-laki perempuan. Namun jika dalam kondisi sakit menggunakan kursi roda, ada di lantai 2 di sini. Ada juga fasilitas lain yaitu menggunakan skuter, ada di lantai 3. Ya, ada di lantai 3. Insya Allah. Dan kita memohon kepada Allah, Allah berikan kesehatan untuk kita untuk menunaikan tawaf ini di lantai utama saja di sini. Selanjutnya apa, Bu Faris? Dilarang ketika tawaf melalui dalam Hijr Ismail, karena itu bagian dari Ka'bah. Di mana, Bu? Yang ini nih. Yang ini tidak dibetulkan ke sini. Jadi yang betul adalah di luar Hijr Ismail. Mau di dalam makam Ibrahim, sebelah dalam makam Ibrahim, di luar makam Ibrahim tidak ada masalah. Yang tidak dibetulkan yaitu di lingkar dalam Hijr Ismail. Ya sebetulnya sulit sih masuk ke situ. Ya, tetapi ya karena ini ilmu tentu harus disampaikan. Ya, jadi tidak memasuki dalam Hijr Ismail. Gitu. Insya Allah. Mari kita lanjutkan. Melaksanakan tawaf. Ya, alhamdulillah. Disunahkan bagi pria, ramal ataupun berlalu dari kecil pada 3 putaran pertama. Tentu kondisional. Biasanya padat ya. Masya Allah, kondisional. Selanjutnya berjalan seperti biasa pada 4 putaran sisanya. Insya Allah. Selalu berzikir dan berdoa selama tawaf dengan doa yang baik. Ya, secara khusus tidak ada doa wajib dalam tawaf. Namun insya Allah di buku panduan, ya, di buku panduan yang FBI ataupun Fajar Berkah Ilahi bagikan kepada para tamu-tamu Allah nanti ada panduannya. Pilihannya bisa mengucap ulang yang disampaikan para pembimbing ataupun para mutawif ataupun membaca sendiri itu boleh juga. Seperti itu. Yang pasti tidak boleh panik kalau misalkan belum hafal dan juga uh, buku panduannya bisa akan jatuh karena saling berdesak-desakan. Tidak usah panik. Yang disunahkan adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh, silakan. Sampai dengan dari rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Yamani. Nah, begitu. Nah, lalu sahabat semua, ketika sampai di rukun Yamani, disunahkan untuk mengusap dengan tangan sudut di rukun Yamani. Nah, di sudutnya ya, di sudut ini nih, silakan diusap. Namun ketika tidak bisa mengusap karena ramai orang yang tawaf, maka diganti dengan memberi isyarat. Gitu, boleh. Ya, boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim boleh di situ. Tidak disunahkan juga untuk mencium rukun Yamani. Ya, begitu ya. Tidak disunahkan mencium rukun Yamani di situ. Abu, saya itu ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah. Boleh nggak saya mencium bagian dari kain-kain di di Ka'bah ini, boleh nggak? Tentu boleh untuk ekspresi cinta kepada Allah, mengekspresikan rasa syukur, boleh silakan. Ya, tapi merasa wajib ataupun merasa sunnah itu tidak boleh. Selain yang tadi, ya, selain tadi di Hajar Aswad, ya mencium ataupun mengusap di rukun Yamani. Ilmunya harus dapat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad disunahkan membaca talbiyah, maaf, doa sapu jagat kalau kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau ditambahkan wa jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Boleh juga. Silakan. Silakan. Selanjutnya salat di makam Ibrahim ataupun di belakang makam Ibrahim. Ya, putaran kedua kembali dimulai dari Hajar Aswad persis ketika memulai putaran pertama. Begitu seterusnya pada putaran ketujuh.
Nah, seperti itu. Setelah tawaf 7 putaran, ini ya, setelah tawaf 7 putaran disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Posisi saat sholat ini menghadap ke Ka'bah dengan posisi Maqam Ibrahim berada di depan tepat atau di depan kiri ataupun depan kanan. Salat ini tidak perlu terlalu ke depan dekat Ka'bah karena akan terganggu kekhusyuannya. Jadi di belakang saja silakan ya. Biasanya para askar sudah menyiapkan zonanya masing-masing. Ya, rakaat pertama selepas Al-Fatihah surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas insyaallah ya. Selanjutnya selepas kita menunaikan sholat 2 rakaat, disunahkan kita juga meminum air zam-zam. Minum air zam-zam sambil melihat Ka'bah dan berdoa. Nah, pastikan doa minum air zam-zam, sahabat semua calon-calon tamu Allah ini semuanya sudah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah. Minum air zam-zam saja minta ilmu. Minum air zam-zam saja minta rezeki. Dan minum air zam-zam kita minta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan dibolehkan berdoa yang lain. Di rangkaian ini insya Allah mustajab. Di rangkaian selepas tawaf ke sa'i itu mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya sa'i sahabat semua. Sa'i adalah berjalan kaki antara Bukit Safa dan Marwah. Bolak-balik 7 kali. Sekali ke Marwah, sekali berikutnya kembali ke Safa. Ini ya. Satu dan ganjil-ganjil semua yaitu Safa ke Marwah. Dan yang genap 2, 4, 6 dari Marwah ke Safa. Begitu sahabatku. Jaraknya sekitar jika dirangkaikan semua kira-kira 3,5 km ya. Insya Allah. Berjalan menuju Bukit Safa sambil membaca Inna Safa wal Marwata min sya'irillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Masya Allah. Kita ini akan mengucapkan ketika kita pertama naik ke Bukit Safa. Selanjutnya apa? Melaksanakan salat sa'i, naik ke badan bukit, namun tidak disunahkan naik ke puncak Bukit Safa sambil melihat Ka'bah, mengangkat tangan dan berdoa, membaca takbir, tahlil dan tahmid dan tasbih serta berdoalah dengan doa yang diinginkan. Silahkan. Tuh, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Anjazawabjah. Ya, dan seterusnya ada di buku panduan dan Bapak Ibu sahabat semua bisa membacanya insya Allah dan bisa mengikuti kami para pembimbing umrah insya Allah. Berjalan menuju ke Bukit Marwah dengan tetap membaca doa dan zikir. Nah, di buku panduan sudah ada dan kecuali di sini ya di lampu merah. Nah, disunahkan untuk laki-laki berlari-lari melakukan lari-lari kecil ketika sampai di tanda warna hijau dan kembali berjalan kaki bertemu tanda berikutnya. Gitu ya. Ramal tidak disunahkan bagi wanita. Berlari-lari kecil untuk wanita tidak disunahkan. Seperti itu. Untuk menyesuaikan berjalan lebih cepat bersama suaminya ataupun para pembimbing bersama mutawif ataupun pembimbing umroh yang laki-laki ya jalan saja lebih cepat daripada biasanya. Nah, seperti itu sahabat semua. Sambil kita memohon ampun di sini, Rabbikfir warham wa'fu wa takarrum wa tajawwaj dan selanjutnya. Masya Allah. Laksanakan sa'i, Safa Marwah, alhamdulillah. Ketika sampai di Marwah, boleh melakukan yang telah dilakukan di Safa atau boleh juga hanya sekedar lewat dan kembali ke Safa juga boleh. Mau di Marwah itu berdoa dan menghadap Ka'bah juga boleh, melewati juga tidak apa-apa. Karena kalau kredit padat ya kita tidak bisa naik ke sini. Selanjutnya sahabat semua, hitungan sa'i adalah satu sa'i dari Safa ke Marwah dan kembali ke Safa adalah yang kedua. Begitu ya. Maka sa'i dimulai dari Safa dan harus berakhir di Marwah. Masya Allah. Diakhiri sa'i tutup di akhir sa'i tutuplah dengan berdiri menghadap Ka'bah kembali berdoa apapun yang diinginkan. Silahkan. Doa dimudahkan urusan dan yang lainnya. Di buku panduan sudah ada. Silahkan.
Selanjutnya, tahallul, memotong rambut. Tahallul adalah membatalkan ihram dengan memotong ataupun mencukur rambut. Bagi pria, boleh tahallul dengan mencukur habis rambut botak. Ini adalah yang lebih utama. Nah, Rasulullah menerangkan gitu ya, memotong atau memendekkan rambut, silahkan mulai. Bagi wanita, sedikit ujung rambut saja. Ya, tiga saja, tiga helai boleh. Namun hati-hati untuk para muslimah, tetap di dalam kerudungnya, tidak boleh sampai memperlihatkan auratnya begitu. Jadi oleh suaminya ataupun oleh teman-teman muslimah silakan bisa dipotong, diambil di dalam kerudung saja, tidak terlihat begitu ya, tidak terlihat. Silakan bawa apa gunting masing-masing begitu sahabat semua. Dan bagi yang sudah berniat umroh kedua dan ketiga, silakan nanti tahalul ataupun dibersihkannya, maksudnya maaf, dibotakinnya selepas umroh yang ketiga ataupun umroh yang kedua, silakan. Seperti itu sahabat semua. Begitu sahabat semua, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan katsira sudah memilih kami sebagai penyelenggara umroh Fajar Berkah Ilahi Group. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf sahabat semua jika Abu Faris dalam pemaparannya kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan berjumpa dan saling mendoakan satu sama lain. Bila taufiq hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.